Ternyata tidak semua negara itu menyebutkan zebra cross itu dengan nama sebutan zebra cross. Halo bosku, selamat datang di Goods TV. Kalian tahu nggak tentang zebra cross? Ya tuh, apa garis-garis hitam putih yang ada di jalan itu loh ya. Nah, ternyata zebra cross ini memiliki fakta-fakta yang sangat unik dan sejarahnya jelas ada ya. Sehingga untuk hari ini kita akan bahas lebih lanjut di Goods TV. Zebra cross adalah jalur untuk menyeberangi jalan yang diperuntukkan pejalan kaki dalam atau akan menyeberangi jalan tersebut. Hal ini dinyatakan dengan adanya sebuah marka jalan. Marka jalan itu adalah garis-garis itu ya, yang warna putih itu ya. Nah, yang membujur ya atau strip berwarna putih itu membujur dengan ukuran kurang lebih sekitar 300 mm dan dengan celah antar garis ya sama panjangnya dengan minimum 2500 mm. Biasanya pejalan kaki yang menyeberang melalui jalur penyeberangan atau zebra cross itu sendiri itu mendapatkan prioritas saat akan menyeberang, kecuali jika zebra cross itu berada di lampu merah atau traffic light ya, atau menggunakan tombol kontrol tertentu. Zebra cross selain digunakan untuk pejalan kaki untuk menyeberangi jalan, ternyata zebra cross juga digunakan sebagai penanda untuk kendaraan bermotor ya, bahwa di depan adalah alur untuk para pejalan kaki. Jangan salah ya. Ternyata zebra cross di Indonesia itu diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gua bacain undang-undangnya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 275 ayat 1 dan 2 terdapat ancaman pidana bagi yang menyebabkan gangguan serta kerusakan pada zebra cross. Perbuatan yang menyebabkan gangguan akan dipenjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Sedangkan yang menyebabkan kerusakan akan dipenjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, jadi kawan-kawanku semua, para bosku semua, hati-hati ya. Ternyata zebra cross itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bukan hanya itu, ternyata pemasangan zebra cross juga tidak boleh sembarangan. Tempatnya harus sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Karena yang diperbolehkan untuk dipasangi zebra cross antara lain ya adalah jalan lurus ya kan. Terus kemudian lalu lintas dengan pengendara atau pejalan kaki yang relatif rendah. Lalu lokasi pemberian zebra cross juga harus memiliki jarak pandang yang cukup. Seperti contoh kalau di pegunungan, di penurunan itu tidak boleh dipasangi zebra cross ya. Karena kenapa? Sangat membahayakan oleh penyeberang jalan atau pengendara kendaraan. Kenapa kok bisa? Ya sekarang begini. Jika orang tersebut mau menyeberang, terus kemudian ada kendaraan dari arah pegunungan tidak melihat bahwa di situ ada zebra cross, maka yang jelas kendaraan tersebut dalam kondisi laju sehingga tidak akan terkontrol kecepatan kendaraan dengan posisi orang yang sudah menyeberang tadi. Selain itu juga jika dalam posisi kendaraan dari bawah menuju ke atas gunung dan ada zebra cross di antara pegunungan tersebut, yang jelas ini akan menghentikan kendaraan bermotor jika ada orang menyeberang. Dan dalam posisi tanjakan itu sangat berbahaya oleh kendaraan bermotor. Meski keberadaannya banyak ditemui di jalan-jalan, termasuk di Indonesia, banyak sekali ya. Hampir di setiap kota-kota besar itu banyak sekali zebra cross yang digunakan untuk pejalan kaki menyeberang ya, atau untuk menyeberang. Ternyata tidak semua negara itu menyebutkan zebra cross itu dengan nama sebutan zebra cross. Tetapi ada juga di negara-negara Eropa
menyebutnya dengan nama Panda Cross. Loh, kenapa kok Panda Cross sedangkan di Indonesia Zebra Cross? Nah, ternyata di negara Eropa berpikir bahwa panda juga memiliki garis tubuh dengan warna hitam putih, ya, sama dengan zebra atau kuda zebra. Kalian tahu nggak, ternyata zebra cross ini ditemukan pada tahun 1951. Kota yang pertama kali menggunakan garis penyeberangan ini adalah Slough, kemudian Berkshire, dan Inggris. Kenapa kok 3 negara tersebut memulai dengan adanya garis penanda penyeberangan seperti zebra cross itu sendiri? Nah, ternyata di 3 negara tersebut sebelumnya memiliki angka kecelakaan yang sangat tinggi dan menyebabkan kematian kepada para pejalan kaki, sehingga pemangku adat atau pemerintahnya itu menciptakan yang namanya garis penyeberangan atau sekarang yang disebut dengan zebra cross itu sendiri, atau mungkin di negara Eropa yang disebutnya dengan panda cross itu sendiri. Nah, menciptakan itu dengan tujuan para pengendara kendaraan bermotor ketika akan melintasi zebra cross wajib untuk mengurangi kecepatan dan berhenti sejenak jika ada pejalan kaki yang akan menyeberangi lintasan tersebut. Tapi kalau di negara kita kan enggak ya, itu mungkin terjadi di negara Konoha. Kalau ada garis lintasan seperti zebra cross itu mereka tidak tahu tuh apa fungsinya. Yang jelas mereka tahu bahwa zebra cross untuk orang jalan gitu, menyeberang ya. Tapi kalau untuk yang pengendara motor ketika lihat zebra cross dan akan ada orang yang menyeberang, oh gas, yang penting sampai dengan cepat ya, tapi tidak memikirkan keselamatan orang lain. Nah, itu di negara Konoha loh ya, bukan di Indonesia. Awal mulanya lintasan penyeberangan ini tidak menggunakan warna hitam putih atau kuning putih yang saat ini ya. Nah, tetapi menggunakan warna kuning biru. Pada kondisi tertentu kombinasi warna tersebut ternyata tidak terlihat dengan jelas, sehingga warna dari zebra cross ataupun garis pelintas jalan ini dirubah menjadi warna yang lebih kontras dan dapat dilihat secara baik. Meskipun zebra cross itu sendiri ditemukan di tahun 1951-an. Nah, ternyata konsep dari zebra cross itu atau alur penyeberangan sudah ada sejak tahun 1930. Yang awalnya tidak menggunakan garis, melainkan menggunakan tiang yang berada di seberang jalan ya, dan seberang jalan. Sehingga kendaraan bermotor ketika melihat tiang tersebut, maka dia harus berhati-hati, mengurangi kecepatannya dan bahkan berhenti sejenak juga ya, sama ya, saat melihat pejalan kaki akan menyeberangi jalan. Menurut kabar yang beredar, zebra cross ini ternyata diusulkan di pemerintah kota di Inggris, namun belum diketahui secara pasti siapa yang menjadi pencetus atau pemilik ide dari zebra cross itu sendiri. Nah, untuk panda cross sendiri itu di Inggris sudah ditetapkan atau dipakai sejak tahun 1962. Seiring dengan kemajuan zaman dan ternyata saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan-tampilan lama seperti garis-garis warna putih, kemudian kuning, atau mungkin merah, atau mungkin biru ya kan. Nah, di beberapa kota besar ternyata memodifikasi dari garis-garis tersebut untuk alur jalan tersebut dengan membuat warna yang lebih nyaman dan enak untuk dilihat. Salah satunya mereka menggunakan bentuk tangga, ada juga yang membentuknya dalam gambaran ular, kemudian bebatuan, jembatan, serta guratan-guratan lain yang jelas memiliki nuansa seni khas di masa kini atau di masa modern saat ini. Bahkan di sejumlah negara besar marka jalan telah disempurnakan dengan menjadi pelican crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki. Nah, bosku, jadi itu ya
Kalau kita tahu selama ini bahwa zebra cross ya cuman garis hitam putih saja yang untuk menyeberangi jalan. Ternyata sudah banyak negara-negara besar atau kota-kota besar yang memodifikasinya. Dan buat bos-bosku sebagai pengendara motor atau mungkin sebagai pejalan kaki, tolong lebih baik lagi dalam memanfaatkan zebra cross, ya kan? Karena kita sudah tahu bahwa faktanya ternyata zebra cross itu muncul di abad yang sudah lama, yaitu di tahun 1951. Dan ini dicetuskan karena untuk mengurangi terjadinya angka kecelakaan dan menyebabkan meninggalnya pejalan kaki. Oke bosku, jadi itu adalah fakta unik tentang zebra cross. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.